Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Oke, para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video perdebatan yang ngeri-ngeri sedap tentunya. Di mana Gurunda Zuma ditantang oleh seorang pendeta, yang mana pendetanya itu mengkasih challenge Bang Zuma. Kalau Bang Zuma bisa menjawab pertanyaan pendeta ini, Bang Zuma dapat hadiah. Tapi teman-teman, kita tahu siapa Bang Zuma, kita tahu siapa Gurunda Zuma. Semua pendeta habis kena libas sama beliau ya, teman-teman. Oke, Bang Zuma dengan santai menjawab tantangan pendeta ini. Bahkan teman-teman, silahkan dengar sendiri, pendeta ini beberapa kali, nggak hanya sekali, tapi berkali-kali menghujat Islam di dalam perdebatan ini. Tetapi Bang Zuma datang, menjawab segala pertanyaan, menjawab segala fitnah, dan menjawab segala subhat dari pendeta ini dengan baik dan disertai dalil-dalil nakli maupun akli. Tetapi kita tahu ya, orang yang tertutup kafir atau kafaro atau kufur atau kafir itu susah sekali menerima kebenaran atau hidayah para sahabat. Dia masih tetap saja menyembah manusia yang pernah jadi mayat. Ya, mungkin teman-teman otak mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu maha segala maha dan maha kuasa. Tetapi otak mereka terpenjara, otak mereka terbelenggu oleh doktrin-doktrin pendahulu mereka bahwa Tuhannya telah menjadi manusia, digamparin, diludahin oleh Hansip Romawi. Dan itulah Tuhan mereka yang mereka terima sama dengan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa ataupun setara dengan dia. Sedangkan Tuhan dia itu setara dengan manusia. Dijelasin minta ampun pakai dalil akli maupun dalil nakli, tapi pendeta ini tidak paham. Oke, langsung saja kita cekidot ke videonya para sahabat. Selamat sore. Selamat sore. Kristen. Konghucu atau Buddha? Konghucu, Buddha, Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Dua-duanya berkorea. Oke, Bang Epeng, selamatkan sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Oke. Kita kasih Bang Predik dulu ya. Silakan Bang Predik. Ada yang mau dibengkokkan lagi? Silakan. Saya yang bertanggapi ini semua, ini ngomongnya ngawur semua. Ya, Seperti orang aja dia ini. Kira-kira orang Yang- goblok sekali dia. Dia Waduh, marah-marah. Goblok. Kasih ruang, kasih kursi. Dia ini goblok, ngomong agama orang goblok. Siapkan aqua, Kesian. siapkan oksigen. Ngawurnya di mana? Gobloknya di mana? Coba di Orang spesifik. ini ngawurnya itu, Bang, saya mau bilang ya, saya minta maaf ya. Yang mungkin teman-teman Ngawurnya itu, di- di- kebodohannya biarkan itu dulu. ialah Biarin selalu salah menafsir ayat-ayat Salah orang. menafsir. Itu salah nafsir dia. Dia membengkokkan semua kata-kata tadi. Saya dengar semua tadi saya. Oh Saya iya. heran orang ini. Kalau Baik. saya bengkokkan Al-Quran kamu, firman Baik. kamu mau nggak? Contohnya Coba, saya bilang, oke. Muhammad itu bohong, dong. Jangan. Oke. Silakan. Jangan dijawab dulu. Coba satu yang bengkok menafsirkannya ayat yang mana coba supaya Iya, spesifik. dia menafsirkan tadi dia ngomong itu semuanya bohong semua dia. Dia Yang ngomong, benar yang mana, Bang? Saya ikuti semua apa namanya omongannya ya. Iya, yang benar yang mana? Saya juga ikuti. Saya masih saya hidup. tahu. Saya masih hidup. Langsung tegur. Yang mana yang salah? Ternyata orang ini pemecah belah. Saya masih di sini malah. Saya masih di depan Anda. Ini goblok, paksa pintar dia. Iya. Pintar biar orang Biar. percaya dia orang tidak tahu Selama dia goblok. masih bercerita tentang saya mau digoblokin juga nggak apa-apa. Goblok. Ya, silakan. Apa yang salah, Bung? Selalu mengatakan Tuhan apa manusia kok dituhankan. Kamu kan saya sudah Oke, baik. Sejak kapan? Saya tanya dulu. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Ngapain? Sejak kapan Maria melahirkan sapi? Sejak kapan? Kalau Saya dia tanya dulu.
Kalau sabar sebentar, makanya kamu itu kalau ngomong itu kamu sendiri ngomong, orang lain nggak boleh ngomong. Anda mengatakan saya salah dengan mengatakan Yesus manusia. Oke, coba. Maka saya tanya, sejak kapan Maria Boleh. melahirkan sapi? Jawab. Yang bilang Maria melahirkan sapi siapa? Oh, berarti benar saya dong dengan mengatakan Yesus Tuhan, manusia, bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Lalu menurut Anda Maria melahirkan apa? Melahirkan Tuhan. Ada. Mati nih Jan. Itu kan iman kepercayaan orang. Ngapain kamu ganggu orang? Coba. Nah, Kenapa mengapa kamu nggak telusuri Muhammad kamu yang goblok itu? Coba coba Guruna, aku gini. mulai Aku fokusin. biadab. Anak lonte, kamu nggak boleh bohong Lu yang cara kayak biadab, bukan gitu. saya lu yang biadab. Lu yang Nggak biadab. boleh. Nabi Muhammad Nggak boleh Sallallahu kasar-kasar Alaihi gitu. Wasallam itu tidak pernah menyentuh kamu. Kenapa kamu katakan hal seperti itu ke dia? Kamu juga selalu hina Yesus. Yesus juga pernah menyentuh kamu apa? Coba. Saya justru membela Yesus yang kau katakan anak Siapa yang dewa. suruh kamu bela dia? Siapa yang suruh kamu bela dia? Lah itu Nabi saya, Siapa yang kucluk. suruh? Itu Nabi saya. Siapa yang Itu suruh? Nabi saya. Kamu belajar aja sama Itu kamu, Nabi jangan saya. masuk-masuk Yohanes agama orang. 16 nomor 13, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Kami sangat memuliakan dia. Kenapa kamu mengatakan dia anak dewa? Malah di agamamu disebut sebagai anak binatang. Itu Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia suci. Kenapa kalian katakan anak hewan? Hah? Janganlah kayak begitu. Islam itu ingin mengangkat derajat Yesus yang adalah Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Zeus Yesus, yang adalah anak manusia suci yang kalian katakan sebagai anak Tuhan. Siapa yang Islam palsukan? datang Siapa yang untuk palsukan? mengajarkan kalian Cuma- bahwasanya Nabi itu adalah manusia suci, bukan manusia terkutuk. Pasukan Betul. Sekarang begini. siapa? Sekarang Siapa begini. pasukan? Sekarang begini. Saya Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kita adil. Ini memang yang sama, beda Kita adil, Bang, beda. kita adil. Anda tadi Oke, menuduh siap. Nabi saya. Sekarang kita adil. Saya mengatakan Yesus bukanlah manusia terkutuk, tapi dia adalah manusia suci. Anda tadi menuduh Nabi saya. Tapi saya sebagai Muslim mengatakan Yesus yang lahir di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu adalah manusia suci yang sangat mulia. Sekarang menurut saudara, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu Yesus atau bukan? Predik. Jawab. Yesus, kenapa? Tuh, coba. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus, saya atau Anda? Ya saya lah, masa kamu sih? Kamu itu manusia. Kamu mengatakan Yesus manusia terkutuk. Saya mengatakan Yesus manusia mulia. Yang bilang sebentar, yang bilang Yesus manusia terkutuk siapa? Lah, tadi Anda mengatakan yang mati Iya. terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Nanya. Sebentar, makanya nanya itu harus pelan-pelan. Kamu kan nanya, Yesus disalib enggak? Saya bilang disalib. Lalu kenapa? Oh, saya nggak tanya itu. Kamu jangan bohong. Saya tidak tanya itu. Saya mengatakan yang mati terkutuk. Yesus mau menerima kutukan itu. Oh, berarti Dia benar. menerima kutukan itu, dia membebaskan kami dari kutukan itu. Kamu tahu nggak? Oke. Berarti betul. Dibebaskan, Yesus bos. itu manusia terkutuk. Kami dibebaskan dari kutukan dosa. Kami dibebaskan, bos. Kami sebenarnya dikutuk, tapi karena dengan kuasa kasihnya, dengan cinta yang luar biasa, dibebaskan kami umatnya dari kutukan itu, bos. Oke. Kamu tahu. Oke, mana Tahu, dalilnya? Mana dalilnya kalau kamu itu dikutuk? Mana dalilnya? Ya kami kan orang berdosa. Tapi Mana dengan kuasa dalilnya? kasihnya, Mana dengan cintanya, dalilnya? Mana dosa kami dalilnya? dibebaskan, dosa Mana kami dalil? dihapus, dosa kami Mana diampuni. dalil? Mana Tapi dalil? Kamu saya baca dalam Al-Quran kamu. Mana Di situ dalil? Kamu dikutuk, tahu nggak? Mana kamu? dalilnya? Kamu dikutuk. Baca sendiri Al-Quran kamu. Oke. Kamu udah nggak pernah Jadi, baca. oke. Predik. Jadi kalau ada orang yang memperkosa mamanya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Siapa yang memperkosa? Iya. Saya begini. tanya samamu, Makanya begini. kalau Oke, ada siap. orang Kristen memperkosa Iya. bapaknya atau memperkosa ibunya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Udah. Kutanya samamu, jawab. Aku boleh jawab? Boleh. Kamu diam. Supaya aku jawab.
setiap manusia ketika dia berbuat dosa dan setelah dia berbuat dosa dan dia diampuni, dihapuskan, maka dia jangan berbuat dosa lagi. Begitu, Bang. Saya tanya samamu. Semua Orang-orang orang dengar. Oke, siap. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang memperkosa kebunian binatang, memperkosa perempuan-perempuan, membunuh orang tuanya. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, dosa-dosa mereka memperkosa perempuan, memperkosa binatang itu semuanya dihapus dan ditanggung Yesus. Begitu? Udah selesai. Begitu? Udah selesai, aku jawab. Jawab. Oke, siap, Bos. Ketika orang-orang yang membunuh orang tuanya, memperkosa sanak saudaranya, ketika dia bertobat, maka dia diampuni, Bos. Dia diampuni, Bos. Dia bertobat, dia diampuni, Bos. Bukan bertobat. Saya tidak tanya bertobat. Dosanya terhapus. Ya, Dosanya maka terhapus. Dengar. Oke. Dosanya terhapus dengan Yesus mati di tiang salib secara terkutuk, begitu. Jadi orang Roma memperkosa mamanya sendiri, membunuh ibunya sendiri. Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa-dosa pembunuhan terhadap ibunya, gitu. Begitu maksudmu? Begitu maksudmu? Udah selesai kamu ngomong. Begitu maksudnya? Iya, kamu udah belum? Jadi orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya yang melahirkan dia. Begitu Yesus datang mati di atas tiang salib, maka dosa membunuh ibu kandungnya tadi dihapus. Begitu? Udah selesai ngomongnya. Begitu maksudnya? Jawab. Iya. Udah selesai ngomongnya. Aku ngomong lagi. Ingat ya, narasi saya ingat. Orang Roma, orang Yunani membunuh ibu kandungnya sendiri yang sedang hamilkan adiknya, yang sedang mengandung adiknya. Ibunya mengandung 7 bulan. Karena minta uang jajan tidak dikasih oleh ibunya, maka ditusuklah lambung ibunya, rahim ibunya, matilah adiknya yang ada dalam kandungan, lalu digorok lehernya ibunya. Yesus kemudian datang, mati di atas tiang salib untuk menghapus dosa anak tersebut. Begitu maksudnya? Jawab. Udah. Kamu udah selesai ngomong? Silakan jawab saja. Oke. Kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong. Nanti saya ngomong, kamu ngomong kan ribut jadinya. Oke. Mengapa Yesus Tuhan kami harus turun ke bumi? Dia turun ke bumi itu akibatnya karena manusia kehilangan kasih sayang di bumi ini. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Jangan kau pakai acara Paulus. Jangan kau pakai cara-cara Paulus. Jangan. Yang saya tanya langsung ke poinnya. Langsung to the point. Seorang anak membunuh ibu kandungnya yang sedang hamil 7 bulan dengan cara menusuk perut ibunya sehingga adiknya pun mati. Habis itu tidak puas membunuh janin ibunya, digoroknya leher ibunya. Kemudian besok pagi terdengar kabar dari Yerusalem bahwa seorang dewa turun ke bumi untuk menghapus dosa anak tersebut. Apakah begitu? Ya atau tidak? Jawab. Saya akan mau jawab. Kamu ngomong gimana saya bisa jawab. Saya tidak perlu narasi Paulus, narasi gereja saya nggak butuh. Saya mau to the point dari kasus yang saya bawa. Ini nggak bisa diskusi kayak gini nih. Ini nih botol kamu ini membotol nih. Saya tanya apa? Kenapa kamu bertanya kemana-mana? Saya tanya, saya nggak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya cuman mau mendengarkan jawaban. Ya atau tidak. Kamu ini goblok. Masa saya ngomong, kamu gak mau saya ngomong? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya seorang anak. Iya, bang sayang. Beri kesempatan saya berbicara. Tapi saya tidak sedang ingin mendengarkan colote mimbar gerejamu. Bullshit. Kesempatan berbicara gimana? Saya dengarkan narasi saya. Seorang anak menikam ibunya dengan pedang, di mana ibunya sedang hamil, tembus masuk ke dalam rahim, mati juga anaknya yang adalah adiknya sendiri. Setelah itu belum puas, digorok juga ibunya. Besok hari Minggu, hari Jumat sore, tiba-tiba dewa kamu Yesus itu mati di atas tiang salib. Apakah dosa anak yang membunuh adiknya dan menyembelih ibunya tadi seketika terhapus kemudian? Jawab, ya atau tidak?
Orang jawab kamu ngomong, orang jawab kamu ngomong. Biar kamu ngomong aja deh, biar aku dengar. Aku turun aja deh, bosan sama kamu. Pikirkan pertanyaan saya itu, karena saya tahu kamu ketampar dengan kasus itu. Masih mau aku datang besok? Itulah yang kemudian didoktrin sama kalian. Ingat, ingat saudara-saudara Kristen Indonesia. Ini Bang Suma yang berbicara. Dengarkan. Kalian Kristen ini adalah Kristen keturunan. Kalian bukanlah Katolik yang pertama kali. Bukanlah kalian ini penyembah Yesus yang pertama kali. Kalian ini generasi ke-16, bahkan generasi ke-17, bahkan generasi ke-18 dari penyembahan yang diajarkan oleh Romawi pertama kali. Beruntun, berunut, kemudian bergeser dari Roma, Vatikan, bergeser sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia. Pahami itu. Konsep yang pertama yang mereka pasalkan kemudian adalah dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani, semuanya dosa apapun habis. Berapa banyak runutan kalau kita susun dosa-dosa manusia di atas muka bumi? Membunuh ibunya, membunuh ayahnya, memperkosa saudaranya sendiri, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Semua dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Ya, dosa apa yang paling bejat? Itu semuanya ditanggung oleh anak orang di atas tiang salib. Kasus kecil yang saya sampaikan tadi, dibunuh ibunya dengan sadis, ditusuknya lambungnya, rahimnya ibunya dengan sadis, dan itu pasti ada, dan itu pasti terjadi. Apalagi zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, sebelum Masehi dan seterusnya, betapa banyak dosa-dosa itu terjadi. Tuhan datang ketika manusia berdosa, menghancurkan Sodom Gomora. Tapi ini aneh, ada Tuhan yang datang bunuh diri untuk dosa, untuk menghapuskan dosa-dosa pelaku maksiat. Sodom Gomora diratakan, Fir'aun dihabiskan, Qarun dihancurkan. Tapi ada yang aneh, dosa-dosa beringas binatang yang berupa manusia terhapus seketika dengan cara membunuh Tuhan mereka di atas tiang salib. Apa ini? Apa ini? Makanya tak sanggup anak ini tadi menjawab. Ada seorang anak menikam ibunya, menusuk rahimnya, mati janinnya. Tidak puas lagi, dia tebas lehernya ibunya. Datang bapaknya menolong. Begitu dia balik lihat bapaknya, dia tebas juga lehernya. Begitu saudara-saudaranya yang lebih tua datang, dia tebus lagi lehernya semua, mati bersecuran. Tetangga-tetangga datang menangkapnya, dihabisin semua tetangga-tetangganya, mati lagi kemudian. Habis itu dia rampok hartanya orang semua. Begitu Yesus mati, dosa-dosanya dihapuskan. Ganteng kalilah, cakep kalilah ajaran ini. Hebat kalilah. Parah. Padahal Yesus mengatakan di endingnya, Yohanes 5 nomor 29, ketika kiamat sudah terjadi, orang-orang dibangkitkan kemudian untuk dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing. Yang berbuat baik ketika di hidupnya dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Yang kemudian berbuat dosa di kehidupannya di dunia dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Yohanes 5 nomor 29. Kenapa ajaran Yesus ini tak mau didengarkan? Kenapa? Ada apa? Karena waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yudha ilal Islam. Karena mereka adalah pembohong-pembohong